Bagaimana kabarnya anak-anak? Kali ini Miss Shirley akan memberikan materi tema 12. Tema terakhir kita di kelas 3. Tema 12 ini kita akan belajar mengenai wayang. Ada yang sudah pernah menonton wayang? Jika kalian membuka buku halaman 144, kalian akan mendapatkan cerita tentang Pandawa 5. Pandawa 5 ini bercerita tentang dua keluarga berasal dari keturunan Hastinapura yang terdiri dari dua keluarga, Pandawa dan keluarga Kurawa. Pandawa merupakan sepupu dari Kurawa. Keluarga Pandawa terdiri dari 5 bersaudara, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Jika kalian tahu, Nakula dan Sadewa itu saudara kembar loh. Nah, mereka dikenal sebagai Pandawa 5. Keluarga Kurawa terdiri dari 100 bersaudara yang dipimpin oleh Duryodhana. Pandawa merupakan keluarga yang tenang dan sabar. Pamannya, Sengkuni yang jahat, memujuk Kurawa untuk menyingkirkan keluarga Pandawa. Dari bujukan itu, timbul keinginan Kurawa untuk merebut kekuasaan kerajaan. Di masa perebutan kerajaan ini, Pandawa dibela oleh tokoh sakti yang bisa terbang bernama Gatotkaca. Kalian tahu siapa Gatotkaca itu? Gatotkaca itu adalah anak dari Bima. Pandawa juga dibantu oleh seorang wanita ahli dalam memanah bernama Sri Kandi. Pandawa didampingi oleh Punakawan. Punakawan adalah pelayan-pelayan setia dan bijaksana yang selalu menghibur Pandawa. Punakawan terdiri atas Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Tokoh Punakawan ini hanya ada dalam cerita wayang versi Jawa di Indonesia. Puncak perebutan kekuasaan adalah terjadinya peperangan besar selama 18 hari yang disebut Perang Bharatayuda. Peperangan dimenangkan oleh keluarga Pandawa dan akhirnya kekuasaan kerajaan di Hastinapura jatuh pada keluarga Pandawa. Itu tadi cerita Pandawa 5. Nah, jika kalian sudah membaca, kalian bisa kerjakan latihan soal. Jika kalian sudah mengerjakan latihan soal, kita bisa lanjut ke tentang tokoh dan perwatakan. Dalam cerita tersebut terdapat beberapa tokoh dengan perwatakannya masing-masing. Apakah tokoh itu? Tokoh adalah pemain yang terdapat dalam suatu cerita. Tokoh terdiri dari 3: protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis adalah tokoh utama, biasanya dia berwatak baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh penentang cerita. Tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu atau penengah cerita. Apa sih watak itu? Watak adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup yang lain. Itu watak.
watak bisa baik, bisa juga buruk. Nah, kita akan belajar jenis-jenis wayang. Tadi, yang Mr. Lee tunjukkan tadi adalah ini contoh wayang kulit. Nah, selain wayang kulit, ada juga wayang beber. Seperti ini. Wayang kulit, wayang golek, dan wayang suket. Wayang beber terbuat dari kertas atau kain lebar yang dibentangkan dan digambar. Wayang ini sudah sangat jarang ditampilkan saat ini. Sedangkan wayang kulit berbentuk pipi. Wayang ini umumnya dijumpai di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Wayang kulit terbuat dari kulit, biasanya kulit sapi, kerbau, atau kambing. Namun, para pengrajin umumnya menggunakan kulit kerbau karena kualitas kulitnya lebih baik. Wayang golek. Sudah dilihat? Wayang golek ini terbuat dari kayu bulat, lebih mirip boneka kayu. Dibuat dengan cara diraut dan diukir. Keistimewaan wayang ini adalah bagian kepalanya dapat digoyangkan, menoleh ke kanan dan ke kiri. Wayang ini umumnya dijumpai di daerah Jawa Barat, di daerah Sunda. Yang terakhir adalah wayang suket. Kalian tahu suket? Suket itu berasal dari bahasa Jawa. Suket itu artinya rumput, Wayang suket terbuat dari beberapa helai rumput yang dijalin lalu dirangkai dengan melipat dan mengikat membentuk serupa wayang kulit, Wayang ini tidak bisa bertahan lama dan biasanya digunakan oleh anak-anak desa dalam permainan di daerah Jawa. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kata tanya. Tentu saja kalian sudah pernah belajar tentang kata tanya. Apa sih kata tanya? Kata tanya digunakan dalam kalimat tanya. Setiap kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda baca apa? Tanda baca tanya. Yang ada lengkung titik. Untuk menekankan makna atau ekspresi. Kita lihat contoh beberapa kata tanya. Apakah digunakan untuk mendapatkan jawaban ya atau tidak? Apakah kamu suka makan sate ayam? Jawabannya pasti ya atau tidak. Selanjutnya, kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Selanjutnya, siapa? Untuk menanyakan orang atau tokoh. Di mana? Di mana untuk menanyakan tempat suatu benda atau kejadian. Selanjutnya, kemana? Kemana digunakan untuk menanyakan tempat tujuan. Kalau di mana digunakan untuk menanyakan tempat suatu benda, kalau kemana itu menanyakan tempat tujuan. Dari mana menanyakan asal tempat. Manakah untuk menanyakan suatu benda, barang, atau orang. Dan yang terakhir berapa? Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah dan harga. Itu tentang kata tanya. Terima kasih telah memperhatikan Miss Sharon. Itu tadi pelajaran tentang tema 12. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.